Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana lil alamin basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa ala alihi wa sahbihi al-adhar. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita telah sampai pada hari ke-7 bulan Ramadan. Kurang lebih sudah 1 minggu kita berpuasa di bulan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan untuk bisa ketemu dengan hari raya Idul Fitri. Bulan Ramadan telah sama-sama kita ketahui bahwa bulan ini merupakan salah satu bulan suci, ya. Bulan Ramadan juga merupakan bulan yang di dalamnya penuh keberkahan. Bulan Ramadan juga bulan yang dimana pahala atau ganjaran dari amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga merupakan bulan di mana di situ setan-setan dibelenggu, ya, dan banyak hal lainnya dan banyak lagi keutamaan-keutamaan lain yang menempel pada bulan suci Ramadan. Jadi bulan ini merupakan salah satu momen yang pas kalau kita ingin membuat diri kita atau pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Kapan momen yang pasnya? Ya sekarang di bulan Ramadan ini, ya. Kenapa bisa dibilang momen pas? Karena di bulan ini semua umat muslim, ya, itu kalian akan mendapati mereka semuanya sedang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, ya. Berapa banyak orang-orang kaya yang menyedekahkan hartanya di bulan ini, atau orang-orang yang tadinya jarang ke masjid atau jarang membaca Al-Quran, berapa banyak dari mereka yang menjadi lebih rajin lagi di bulan ini, ya, karena memang bulan ini sudah masyhur menjadi bulan di mana seluruh umat muslim saling berlomba untuk berbuat baik. Berbicara tentang berbuat baik, kali ini Ustaz akan menyampaikan tentang jangan takut menjadi orang baik, ya. Berapa banyak dari kita yang takut, kan? Ada aja, kan? Bukan takut, maksudnya malu lah. Kenapa? Karena kalau dia berbuat baik, yang komennya lebih banyak atau yang nyinyirin dia lebih banyak, kan? Baru mau mulai sholat duha, teman-temannya lihat cie sholat duha atau apalah dan lain sebagainya. Kalian lebih paham dengan nyinyiran orang-orang ketika kalian mencoba berbuat baik, ya. Tapi di bulan ini insya Allah itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena semua orang tadi, ya, berusaha untuk semaksimal mungkin dalam berbuat kebaikan. Ada nggak di dunia ini orang yang tidak ingin menjadi orang baik? Atau ada nggak orang yang rela dirinya dijuluki orang jahat misalnya, ya, bukan orang baik gitu? Saya kira jawabannya tidak ada, ya. Kalaupun ada, ya itu berarti dia nggak normal aja. Masa ada manusia kok mau dijuluki orang jahat tuh nggak normal, itu harus periksa itu. Nah, kalau misalnya label orang baik atau julukan predikat sebaik-baiknya manusia itu bisa dibeli dengan uang, itu pasti orang kaya itu rebutan itu, ya. Ada yang jualan dijual di sini misalnya lakob orang baik, itu orang kaya rebutan itu beli kalau ada gitu, ya.
Tapi beruntungnya kita, bersyukurnya kita harus banyak-banyak bersyukur bahwa kita dilahirkan dalam keadaan muslim ya, dan kita juga tumbuh muslim, beriman. Itu dalam Islam untuk menjadi sebaik-baiknya manusia atau untuk menjadi orang yang baik, mendapatkan julukan atau titel sebaik-baiknya manusia, itu tidak usah membutuhkan harta yang banyak misalnya untuk membeli predikat itu, nggak usah ya. Gimana caranya? Caranya kita sudah diajarkan oleh Rasul bagaimana cara-cara untuk menjadi orang baik itu, sebaik-baiknya manusia. Kalau kalian buka nanti misalnya liburan, coba aja dicari di aplikasi hadis atau apa itu, tulis aja khairukum, itu akan banyak muncul hadis-hadis yang berkaitan dengan bagaimana caranya untuk menjadi orang baik ya. Dari sekian banyak hadis, Ustadz pilih beberapa hadis yang membahas tentang bagaimana sih menurut Rasul itu cara yang diajarkan beliau untuk kita menjadi orang baik itu gimana ya. Yang pertama, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, hadis riwayat Bukhari. Jadi sebaik-baiknya kalian atau sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini saya kira kalian semua sudah hafal hadis ini. Hadis ini sudah sering kita dengar juga. Ya, gampang nggak? Jadi cara untuk menjadi orang baik tidak perlu keluarin uang banyak. Cukup kalian belajar Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, ya, lalu mengajarkan kepada orang lain apa yang kalian dapat. Ya. Nah, berarti nih kita semua, kalian santri-santri, itu berarti semuanya sekarang sedang dalam fase untuk menjadi orang baik, sedang dalam fase untuk mencoba meraih titel atau label sebaik-baiknya manusia. Karena kata Rasul sebaik-baiknya manusia tadi apa? Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar Al-Qur'an lalu mengajarkan apa yang dia bisa dari Al-Qur'an itu kepada orang lain. Ya. Gampang kan? Ya, kalian semua di sini belajar Al-Qur'an, belajar baca Al-Qur'an, nanti tinggal bagaimana ilmu yang kalian dapatkan itu diamalkan. Tidak usah menunggu lulus dari Al-Ikhlas untuk mengamalkan ini. Kalau kalian liburan ada di masjid nanti misalnya taraweh, ada anak-anak kecil, anak-anak SD atau anak-anak TK dan lain sebagainya, yang kalau habis taraweh lari-larian, main petasan atau main apa, coba aja. Kalian kan pasti jadi raisul qaum kan di desanya masing-masing kan. Ketika kalian pulang ke rumah tuh udah pasti dikerubutin orang-orang gitu. Itu diajarkan aja Al-Qur'an. Gimana cara membaca Al-Qur'an atau kisah-kisah yang kalian temui di Al-Qur'an misalnya, coba ceritain ke mereka. Kalau anak kecil kan diajarin ngaji susah misalnya, ya udah ajak aja, diceritain aja kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Ada kisah nabi-nabi di situ, ada kisah keluarga Ali Imran, ada kisah Ashabul Kahfi dan banyak kisah lainnya. Itu bisa tinggal diajarkan kepada mereka, itu sudah menjadi orang yang baik atau sebaik-baiknya manusia. Dan ini sekali lagi bukan kata saya ya, tapi yang bilang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belum bisa baca Qur'annya gimana? Atau belum pede untuk ngajarin orang gimana? Tenang aja, ada cara lain. Kata Rasul gimana? Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna khiyarakum ahsanikum akhlaqan. Sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, kalau kelas 1 misalnya masih belum lancar baca Qur'annya, boro-boro mau ngajarin orang, sendirinya aja masih terbata-bata bacanya misalnya, atau udah bisa bacanya tapi kalau ngajarin orang malu misalnya. Ada cara lain untuk menjadi orang baik. Ahsanikum akhlaqo. Dengan berakhlak baik. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik akhlaknya.
dengan bermuamalah yang baik kepada orang tua, ya, ayah, ibu, atau keluarga, kepada anak, adik-adik, kakak-kakak, ya, atau guru-guru kalian dulu, anak-anak kalau udah yang punya anak misalnya, itu tahu semua bagaimana adabnya, sopan santunnya dan lain sebagainya. Itu silahkan jangan cuma dipelajari gitu, dipraktekkan. Itu dengan kalian mempraktekkan perilaku-perilaku baik yang kalian tahu, yang sudah kalian pelajari selama di pondok ini, itu sudah merupakan jalan bagi kalian untuk menjadi orang baik, ya. Karena kalau tadi yang pertama, Rasulullah kalau menjadi orang baik kata Rasul, belajar Al-Quran, ajarin orang lain. Kalau nggak bisa, ya kira-kira ada cara lain, apa? Dengan berakhlak yang baik. Selain itu ada gak? Masih banyak. Apa? Kata Rasul, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik manusia atau sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari kejelekannya. Hadis riwayat Tirmizi. Ada kan jenis-jenis orang nih di dunia ini banyak banget kan. Ada orang yang dia datang semua orang menghindar, ya. Kenapa? Kok bisa kayak gitu? Karena tahu keburukan. Wah, awas sini datang, awas nanti sandalnya hilang, awas ini datang, awas. Wah, itu kan. Nah, itu ada aja orang yang kayak gitu kan. Nah, salah kata Rasul, kalau kalian mau menjadi sebaik-baiknya manusia, maka kalian harus menjadi orang yang yurja khairuhu, ya. Sangat diharapkan kebaikannya, dan wa yu'man syarruhu, ya, orang-orang lain ini merasa aman dari kejelekan kalian. Nah, ini berkaitan dengan hadis yang sebelumnya, ya. Kalau kalian berakhlak baik dalam berperilaku dengan sesama manusia, itu sudah pasti otomatis akan masyhur, terkenal baiknya lah. Orang-orang pas ngelihat kalian misalnya, malah kalian akan dijadikan contoh oleh ibu-ibu misalnya untuk mendidik anak-anaknya, misalnya tuh lihat si Alvin mah ke masjid terus misalnya, bager, suka baca Quran. Itu kan orang yang diharapkan kebaikannya, ya. Itu salah satu lagi apa, bagaimana cara yang disebutkan Rasul untuk bisa menjadi orang yang baik atau sebaik-baiknya manusia, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi tipe yang pertama. Apa tipe yang pertama? Yaitu orang yang kalau kita datang, orang-orang lain berlomba-lomba untuk menghindar, ya, karena takut dengan kejelekan yang ada pada diri kita. Nauzubillahi min dzalik, ya. Kalau kayak gitu, apalagi di bulan Ramadan, udah pasti kalian nggak dapat diskon itu, ya. Yang suka belanja, mau belanja baju Lebaran, itu nggak akan dapat diskon, itu kabur semua pedagangnya. Awas itu mata bayar, ngutang coba, itu kan rugi. Jadi orang seperti itu kan yang udah dicap atau keburukannya itu rugi sekali, ya. Berikutnya apa? Hadis yang keempat, kata Rasul, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, ya. Kalau Rasulullah SAW, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini kita bisa melihat bahwa di sini Rasul mengajarkan kepada kita, ya, bahwa nggak mungkinlah ada orang yang mau punya predikat sebaik-baiknya manusia kalau ke keluarganya aja dia nggak baik. Aneh kan, ya. Jadi langkah pertama untuk bisa menjadi sebaik-baiknya manusia, ya tentu harus bisa baik ke orang yang paling dekat dengan dirinya. Ya, siapa yang paling dekat dengan dirinya? Ya, tentu keluarganya, ayahnya, ibunya, kakaknya, adeknya, neneknya kalau masih ada, kakeknya, kerabat-kerabat yang lain, paman, bibi, sepupu, ponakan dan lain sebagainya. Ya, jadi prioritaskan untuk bisa berbuat baik kepada keluarganya itu.
Bagaimana kalau kita menjadi seorang anak, perilaku kita kepada orang tua diperhatikan, ya, perilaku kita kepada keluarga yang lebih tua, atau perilaku kita kepada kakak, kepada adik harus bagaimana dan lain sebagainya. Itu ketika kita bisa memperhatikan itu, ya, mengaplikasikan itu kebaikan-kebaikan yang sudah kita pelajari tentang bagaimana cara berperilaku atau bermuamalah dengan keluarga kita yang baik itu bagaimana menurut Islam, itu kalian udah on the track untuk menjadi sebaik-baiknya manusia. Ya, karena tadi ingat kata Rasul apa? Khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi nggak usah muluk-muluk mau baik jadi manusia terbaik sedunia atau se-Indonesia, sekeluarga dulu aja, ya. Jadi silahkan yang masih merasa kurang baik ketika berperilaku dengan keluarga, itu bisa kita perbaiki dari sekarang. Syukur-syukur kalau sudah diperbaiki dari kemarin kan. Jangan nunggu besok nggak selesai nanti. Itu yang keempat. Yang kelima, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khiyarukum man at'amat ta'ama wa raddas salam. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang memberikan makan dan menjawab salam. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini ada dua amal yang kita bisa perhatikan. Yang pertama memberi makan, yang kedua menjawab salam. Ini juga merupakan kata Rasul cara yang paling baik untuk menjadi orang baik, ya ini. Kalau punya harta lebih, silahkan berikan makan kepada orang yang membutuhkan. Kenapa memberi makan ini menjadi salah satu jalan atau salah satu cara yang diajarkan Rasul untuk mendapatkan titel atau julukan orang paling baik atau sebaik-baiknya manusia? Karena berapa banyak orang-orang yang berbuat kejahatan, ya, orang-orang yang mencuri misalnya, itu alasannya karena masalah perut saja, karena dia lapar, keluarganya belum makan dan lain sebagainya, akhirnya menurut dia terpaksa, akhirnya dia harus mencuri dan lain sebagainya. Itu berapa banyak juga mungkin beberapa di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar berita, misalnya ada orang yang murtad atau keluar dari Islam. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Alasannya ya sederhana saja, karena dia diiming-imingi makanan ya, oleh agama lain misalnya. Mau nggak pindah agama? Nanti kalau pindah agama saya jamin kehidupan bulanannya. Berapa banyak yang pindah agama karena itu? Ya, makanya kata Rasul, salah satu cara untuk menjadi sebaik-baiknya manusia adalah dengan memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini juga menjadi salah satu ibadah yang saya lihat sangat diguru ketika di bulan Ramadan. Ya, kalau kalian lihat dari sekian banyak amalan atau sunnah-sunnah yang dikerjakan manusia di bulan Ramadan, itu ada 3 yang paling banyak. Yang pertama itu pasti manusia jadi lebih sering sholat di bulan Ramadan. Ya. Yang kedua itu manusia jadi lebih sering membaca Al-Quran. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang mentadaburi ayatnya dan lain sebagainya, ada yang menghafal dan sebagainya. Itu semakin banyak di bulan Ramadan. Yang ketiga itu banyak orang yang bersedekah atau memberi makan, menyediakan buka di masjid-masjid, itu banyak sekali. Ya. Kenapa? Ya ini karena memberi makan itu menjadi salah satu cara yang diajarkan Rasul untuk kita supaya bisa menjadi orang yang baik atau meraih predikat sebaik-baiknya manusia. Memberi makan orang lain, apalagi kalau berpuasa. Di hadis lain Rasul menyebutkan orang yang memberi makan atau memberi buka orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala seperti orang yang diberi makannya. Kalau kalian kaliannya sendiri puasa,
terus menyediakan 500 porsi untuk orang berbuka. Berarti pahalanya kira-kira segimana? Pahala puasa kalian plus pahala 500 orang yang berbuka, yang kalian sediakan bukanya itu. Apalagi melakukannya di bulan Ramadan, dilipat gandakan lagi. Masya Allah, maka kalian akan mendapati banyak sekali orang yang melaksanakan ini di bulan suci Ramadan. Ya, sebenarnya masih banyak hadis lain yang menerangkan tentang bagaimana cara supaya kita untuk bisa menjadi orang yang paling baik. Tapi saya tutup dengan hadis yang mencakup semuanya, dan kalian sudah hafal semuanya ini pasti. Wa khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Kalau kalian merasa ilmu kalian masih sedikit, atau kalian merasa harta kalian tidak cukup banyak, carilah yang jelas kalian bermanfaat bagi orang lain. Cari medan-medan yang di situ kalian medan-medan berikan manfaat untuk orang lain. Ya, itu sudah merupakan salah satu cara untuk bagaimana kita bisa menjadi orang yang mendapat predikat sebaik-baiknya manusia. Ya. Tadi di awal saya katakan bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang pas untuk kita bisa meraih ini, merupakan bulan yang pas untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dibanding sebelumnya. Kenapa? Karena semakin sedikit orang-orang yang akan mengomentari perbuatan kita. Ya. Kalau di bulan lain kita berbuat baik, kita sedekah misalnya, atau kita berpuasa, atau kita sholat sunnahnya rajin, atau baca Qur'annya rajin, itu ada saja cibiran-cibiran atau nyinyiran orang yang mengomentari perbuatan kita. Maka di bulan ini itu tidak ada. Ya, maka bulan Ramadan ini bisa kita pergunakan untuk mengupgrade itu. Lalu kalau kalian bisa mengistiqomahkan perbuatan baik selama bulan Ramadan, ke bulan-bulan setelahnya itu orang udah nggak aneh lagi. Ya. Kalau kalian dari tadinya jarang sholat, tiba-tiba jadi rajin sholat, itu kan pasti aja dikomentarin kan, kok dia rajin sholat nih, ada maunya nih. Tapi kalau kalian di bulan puasa rajin sholatnya, lalu di bulan-bulan setelahnya Ramadan, Syawal, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kalian masih rajin sholatnya, insya Allah yang komentar dikit lah. Ya, kenapa? Karena mereka terbiasa melihat kalian sholat di bulan Ramadan itu. Jadi kenapa nih orang tiba-tiba sering sholat? Nggak ada muncul komentar seperti itu. Kenapa? Karena emang dia sering sholat, dulu juga sering ke masjid. Ya, kenapa? Karena selama 30 tahun itu, selama 30 hari itu, mereka melihat kalian berbuat baik. Jadi yang ingin saya tekankan apa? Jangan malu, ya. Jangan ada istilah malu kalau kalian ingin berbuat baik, itu jangan malu. Ya. Jangan malu kalau kalian baru mulai berbuat baiknya sekarang bulan Ramadan. Ya. Pasti beberapa ada yang merasakan mau berbuat baik tapi malu, takut dikomen, malu, takut dibilang alim loh, kok dibilang alim takut gitu. Justru bersyukur kalau dibilang alim kan. Itu jangan malu. Kenapa? Karena orang yang sadar dirinya salah, ya, kita sadar bahwa kita nih kurang berbuat baik nih, ya. Lalu kita merasa malu dan memperbaiki itu, malu sama Allah, kurang sedekahnya, malu kurang sholatnya, malu kurang baca Qur'annya. Kita memperbaiki itu di bulan ini, itu lebih baik dibanding orang yang malah sudah hilang rasa malunya, nggak pernah sholat nyantai aja, nggak pernah puasa nyantai aja, malah nggak malu. Itu lebih baik kita merasa malu dan memperbaiki itu sekarang, ya. Tapi jangan juga rasa malu itu malah membuat kita menjadi tidak beramal. Malu takut, malu nggak pernah sholat. Tapi kalau tiba-tiba sholat nanti juga diomongin orang. Udahlah nggak usah sholat aja. Nah, itu malah salah, itu salah kaprah, ya. Kalau pikirannya kayak gitu malah yang seneng setan itu, ya, setan seneng. Maka jangan malu, berbuat aja.
cibiran orang itu pasti ada, nggak usah dihiraukan, lanjut aja. Justru malah lebih baik kalian sadar kalau kalian kurang berbuat baik, sekarang ditambah berbuat baiknya, ya. Itu saja karena azan sudah berkumandang, ya. Selamat berbuka, semoga di bulan Ramadan ini kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya. Bisa semakin bermanfaat untuk manusia lain, ya. Bisa juga menjadi orang yang baik dan mendapatkan titel sebaik-baiknya manusia. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.